Mudah-mudahan hasil dari tablik akbar ini semakin semangat jamaah berinfak, berwakaf, bersedekah selesai Masjid An-Nur insyaallah. Amin. Kenapa tak ada penggalangan dana kotak disebarkan? Biasa kalau ada kotak mainkan, turunkan kotak, bawa ke ibu-ibu. Masa kotak cuma satu jamaahnya ramai? Kasihkan ibu-ibu, masukkan. Tak ada duit, cincin, gelang, rantai, dompet, kartu ATM, kartu kredit, masukkan semua. Ado gigi ome, masukkan ke dalam. Tanggal 17 Agustus tagih lagi. Nih perpanjangan, kapan kau bayar? Aku tak bisa bayar. Masuk level yang ketiga. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kau sedekahkan lebih baik daripada naik darah tinggi. Ambil. Lebih banyak pula ongkosku minyakku datang menagih ini daripada putus silaturahim kita. Ambil. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kau sedekahkan lebih baik. Ayat ini dihafal oleh yang memberi pinjaman. Yang menghafal ayat ini yang mengasih pinjaman, bukan yang meminjam. Sekarang banyak salah hafal, yang menghafal yang meminjam. Waktu kita minta, kapan kau bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum. Kau sedekahkan lebih baik. Itu ayat aku. Ayat kau adalah orang yang tak membayar utang, maka rohnya tak diterima Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun matinya mati syahid. Mudah-mudahan sebelum mati kita bayar utang. Akbar yang akan disampaikan oleh Profesor Ustadz Haji Abdul Somad LC DSA PhD. Majelis mempersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Sudah makan? Ini saat ini jam-jam genting. Betul? Kalau urat perut tegang maka kendur urat mato. Siap mendengarkan pengajian? Insya Allah. Semuanya sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati alim ulama, Tuan Khalifah, mursyid-mursyidin tarekat Naqsabandiyah, Bapak Camat, Bapak Kades, Bapak RT RW, Bapak-bapak dari TNI Polri yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas, Babin Potmar, semua yang hadir ini dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat datang di kota terapung. Tapi ku tengok tiangnya banyak. Jangan dipahami secara tekstual. Ini orang yang tinggal di kota terapung ini nikmatnya luar biasa besar. Mau ikan, buka mata, nampak ikan. Mau udang, nampak udang. Saya di Pekanbaru susah mau makan kepiting, di sini sudah hilang kulitnya, tinggal dagingnya. Nikmat besar orang Panipahan, betul? Ikan di Panipahan mati cuma sekali, di Pekanbaru mati 5 kali.
dari laut ke sampan sekali, dari sampan ke kulkas 2 kali, dari kulkas ke kuali 3 kali, dipanaskan 2 hari. Jadi orang Panipahan mestinya lebih banyak bersyukur kepada Allah. Betul? Makanannya lezat, lautnya indah, nikmatnya luar biasa. Jadi dengan tabligh akbar ini sebenarnya mengajak kita bersyukur. Jangan salah dengar. Ini karena panas ini, nanti balik ke rumah ditanya sama suaminya yang tak datang. Apa judulnya tadi, Dek? Bersyukur katanya, Bang. Bersyukur. Cara bersyukur dengan lidah, alhamdulillah. Bersyukur dengan badan, dibawa beribadah. Langkah kaki Bapak Ibu datang kemari bernilai ibadah, insya Allah. Puskesmas ini kan? Puskesmas ini biasanya orang-orang sakit aja yang kemari. Tapi hari ini orang sehat berduyun-duyun berdatangan. Yang sakit-sakit mudah-mudahan disehatkan Allah. Badan sehat, hati sehat, kantong sehat. Yang sakit-sakit kantung disehatkan Allah. Yang belum jumpa jodoh dijumpakan Allah. Makin kuat, amin. Yang dililit utang dicepatkan lunasnya oleh Allah. Ini yang paling kuat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahun 1998. Tahun berapa? 1998. Sekarang sudah tahun 2023, berarti 25 tahun yang lalu ada budak dari Panipahan menyeberang jauh, bukan ke Pekanbaru, bukan ke Jakarta, tapi sampai ke pesantren Gontor Ponorogo. Di mana Gontor tuh, Bu? Jauh lah pokoknya, Jawa Timur. Saya dari Pekanbaru aja terasa jauh. Jam 4 subuh tadi langsung kami naik mobil dari Pekanbaru sampai ke Tanah Putih, makan lontong pecal. Langsung ke Bagan Siapi-Api, naik bot. Dari Bagan Siapi-Api baru pula sampai ke Panipahan, kandas karena air sedang susut. Bersambung 2 bot baru bisa naik Abdul Somad. Dari Pekanbaru aja jauh. Tapi ada tahun 98, belum ada internet, belum ada video call. Ada anak dari Panipahan belajar ke Gontor Ponorogo, tamat dari Gontor, dilanjutkannya ke Al-Azhar Kairo Mesir, pulang. Dialah yang membawa saya ke Panipahan ini, namanya Ustadz Yahya. Kenal Bapak Ibu Ustadz Yahya? Dia ini tamat Gontor, tamat Al-Azhar. Cuman ada satu berita yang agak mengecewakan Ibu sedikit, dia udah nikah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau anak kita kirim ke pesantren, kita kirim ke Jawa Timur, kita kirim ke Gontor, kita kirim ke Lirboyo, kita kirim ke Tebu Ireng, kita kirim ke Tambak Beras, kita kirim ke Purba, kita kirim ke Al-Wasliyah, balik dia ke Panipahan, yang dibawanya Ustadz. Siap menyambut Ustadz? Tapi kalau anak ini dikirim entah kemana, balik dia dibawanya artis dangdut. Malam-malam dia pun membuat show. Bapak Ibu siap digoyang. Balik dari acara tuh berpatahan tulang Bapak. Diundangnya lah artis dangdut dari ibu kota, yang mabuk-mabuk, yang sakau-sakau. Bapak tuh pun di atas pentas menengok, pentasnya tinggi, roknya pendek.
menitik laili waktu atuk di bawah. Balik ke rumah menengok bini meniti air mata. Akhirnya disuruhnya ibu macam artis dangdut, paksalah muka didempul, dipakai bodak 3 inci. Ada orang begini di Panipahan? Ada, tapi udah mati. Yang sekarang nih baik-baik semua, betul? Sampai di Panipahan, apalah kesan Ustadz menengok Panipahan? Waktu lewat dibonceng pakai sepeda motor, ku tengok masih banyak orang Panipahan nih perempuan tak bertudung. Waktu ku tengok, kok tak bertudung, tapi ini katanya Melayu. Oh mungkin Cino, kataku. Pas ku tengok hitam. Mudah-mudahan yang belum bertudung dibukakan Allah pintu hidayah. Untuk apalah Ustadz bahas masalah perempuan tak bertudung di sini? Yang hadir nih kan yang bertudung semua. Yang bertudung kan tak dampak, yang bertudung tak datang. Yang Ustadz ceramahi yang bertudung. Kenapa yang tak bertudung di jalan tadi Ustadz tak berhenti? Tak mungkinlah aku turun assalamualaikum. Tapi insya Allah video ini nanti ceramahku ini bisa diulang balik. Nanti tolong linknya di-sharekan ke semua orang Panipahan. Siap? Ceramah Ustadz di Panipahan ini nanti bisa kami tonton ulang? Bisa. Apa nama channelnya Ustadz? Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Kirimkan ke yang belum bertudung. Kita tidak marah, kita tak caci maki, kita hanya mengajak ke jalan Allah. Mudah-mudahan dapat hidayah dan kita dapat amal jariah insyaallah. Yang tak bertudung aku, yang punya rambut aku, yang punya ketombe aku, yang gatal aku. Kenapa mulut kau gatal? Memang rambut kau, memang ketombe kau, memang yang berkurap kepala kau, tapi mata laki aku gatal. Yang punya rambut aku, yang punya mata aku, kenapa mata kau gatal menengok aku? Memang yang punya rambut kau, memang yang punya mata kau, tapi kalau tsunami itu datang, yang digulungnya bukan cuma rumah kau bodoh, rumah aku pun habis. Betul cakap aku nih. Jadi kita nih dalam rangka menjaga Panipahan supaya jauh dari laknat Allah. Ini gelombang tsunami udah mulai berdatangan. Dulu tahun 2004 digulungnya 200.000 orang mati. Sudah mulai berdatangan ke Pulau Jawa. Jangan datang dia ke Panipahan. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat tsunami? Kita ini dekat laut guys. Kutulislah tadi di Google Map, abang sedang di mana sekarang? Aku sedang di Panipahan. Panipahan itu di mana? Tunggu ku kirim Sherlock dulu ya. Kirim Sherlock ke rumah ditengok. Oh dekat Kuala Lumpur kata dia. Iya pula Panipahan dekat Kuala Lumpur. Ku tengok Sherlock, memang betul. Kuala Lumpur seberang, kita seberang sini, ini seberang sana. Sikit lagi sampai. Secara adat istiadat sama, sama-sama Melayu. Secara agama sama, sama-sama Muslim. Tapi kita tetap menghormati saudara kita. Berbeda suku, berbeda agama, kita diikat. Kalau kau sama-sama Islam, kita diikat dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kau tak Islam, kita diikat dengan sama-sama Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Habis khutbah Jumat tadi dikasihlah aku makan. Makanannya yummy.
Selesai makan, Ustadz Somad, ayo kita tempat tablik akbar pengajian. Di mana? Oke, tak sampai sebatang ngokok. Sampai ke sini, ku tengok piring banyak lagi. Makan lagi nih. Rupanya bukan untuk dimakan, untuk dinaiki pula piring. Luar biasa anak-anak kita. Anak-anak muda di Panipahan, walaupun diserang oleh K-pop dari Korea, tapi tidak meninggalkan tari. Tari apa namanya dari saya ya? Tari piring, tari inai, pencak silat. Semalam saya sampai, hari ini tradisi tak hilang. Siap melanjutkan tradisi Panipahan, jangan sampai hilang. Ini sekarang anak-anak muda kita kena serangan dari Korea. Mata disipit-sipitkan, muka diputih-putihkan, muka putih, tangan hitam. Datang serangan dari India, wasik dengan lagu Bollywood. Datang serangan dari macam, kehilangan jati diri. Tapi anak-anak kita di Panipahan masih tetap menjaga pencak silat. Katanya anak-anak Panipahan ini bisa bersilat semua, betul? Nah, yang menjawab omak-omaknya pula. Anak-anak muda Panipahan yang belum ikut silat, segera daftarkan silat. Kalau apapun yang terjadi, bisa mempertahankan negeri ini. Siap? Yang belum pandai bersilat, tari piring aja dulu. Ibu siap piringnya pocah? Tidak. Kasih piring kaleng. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membaca Quran juga anak-anak tadi dipanggil bolak-balik, datanglah beliau membacakan Quran. Saya tengok mana lekori dari Panipahan nih. Saya tengok anak kecil. Kenapa anak kecil yang disuruh mengaji? Orang Panipahan mau ngasih tahu Abdul Somad, hai Ustadz Somad, di Panipahan ini sedang anak-anaknya saja begitu hebatnya mengaji, betul? Apalagi bapak-bapak dan mama. Kalau tak percaya, tes lah. Mengajinya mantap. Apalagi tari piringnya mantap. Apalagi silatnya mantap. Apalagi nikmat laut, makanannya seafoodnya mantap. Kalau ada orang-orang yang ingin makan ikan, makan kepiting, makan cumi, makan sotong, datang ke Panipahan, nikmati wisata kuliner di Panipahan. Kalau ada yang takut kolesterol, jangan khawatir, puskesmas sudah siap. Kabarnya cumi, sotong, kepiting, seafood yang ada di Panipahan ini tidak mengandung kolesterol. Betul? Kalau tak diperiksa. Nanti waktu di labor puskesmas baru ketahuan. Makanya saya sampai sekarang tak ada makanan yang saya tahan-tahan. Dikasih cumi, makan. Dikasih kepiting, makan. Ustadz ada pantang? Ada. Pantang dokek. Habis. Selagi masih hidup, makan saja. Tapi jangan banyak, banyak. Sikit-sikit aja. Sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah menjaga Panipahan. Apalah yang dikhawatirkan orang Panipahan? Ikan datang, cumi datang, kepiting datang, karena lalu lintas lautnya dekat dari Malaysia, dekat dari Singapura, dekat dari Cina. Jangan lupa narkoba juga datang. Kita doakan bapak-bapak TNI Polri sehat. Mereka ujung tombak pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Narkoba diselundupkan melalui laut. Bapak-bapak dari TNI Angkatan Laut naik ke darat, TNI Angkatan Darat, ke jalan raya, bapak polisi. Saya bangga hari ini TNI, Polri, Angkatan Darat, Angkatan Laut ada bersama kita. Mudah-mudahan keluarga mereka sakinah mawaddah warahmah.
keluarga di Jakarta, suami tugas jauh. Ini kalau tidak kuat iman bisa buka cabang. Dari mana Pak? Jauh Pak Ustadz Somad. Tugas berapa lama? 2 tahun. Keliling Indonesia dari Sabang sampai Papua. Kalau tidak ada mereka, serangan dari luar akan menyerang Indonesia. Ujung tombak perjuangan adalah mereka. Kalau mati dia, mati syahid. Betul? Mau mati syahid? Yang kutanya mereka. Kita doakan mereka sehat walafiat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama ibu-ibunya masih datang pengajian, ibu-ibunya masih mau mendengar, maka panipahan sampai hari kiamat masih selamat insyaallah. Amin. Ibunya nanti pulang bertanya ke rumah, kau sudah belajar silat atau belum, kau sudah belajar tari piring atau belum, kau sudah belajar mengaji atau belum, duit yang kukasih kemana, kau jalan sama siapa, pulang jam berapa. Selama ibu masih merepet, selama ibu masih menyinyir, selama ibu masih bertanya, maka anak-anak ini akan selamat. Tapi kalau ibu sudah diam, Bu, anak ibu mabuk, biarlah. Anak ibu sakau, tak apa-apa. Anak ibu dilarikan orang, sudah 3 hari tak balik, sebulan pun diam aja. Dunia sudah kiamat, besti. Ibu-ibu siap mengawal anak-anaknya? Kenapa yang Ustadz tanya ibu? Kepala rumah tangga kan bapak. Bapak itu secara formal aja, yang berkuasa itu ibu. Karena bapak ini semuanya takutnya sama ibu. Betul Bu? Tengok mengaku mereka. Kalau ibu-ibunya mengaji, kalau ibu-ibunya jilbabnya panjang, insya Allah anak-anak gadisnya akan selamat. Kalau ibu-ibunya mengaji, bapak-bapaknya pun akan selamat. Kau di mana Bang? Pulang cepat. Aku tak mau kau dilarikan pelakor. Mudah-mudahan suami ibu selamat semuanya insya Allah. Kalau dia tak pulang di panipahan, tidak dilarikan pelakor. Kalau sudah 3 hari tak pulang, dilarikan ikan hiu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, narkoba ini resikonya 5. Tidak ada yang ringan. Sakit, sakau, bodoh, penjara, mati. Pilih yang mana? Pilihan mati. Tidak ada pilihan yang enak. Ibu mengandung anak 9 bulan 10 hari. Betul? Di panipahan mengandung masih 9 bulan 10 hari. Inilah ibunya. Awak bertanya serius dia golak. Di panipahan mengandung masih 9 bulan 10 hari. Disusukan selama 2 tahun, dibesarkan dengan tetes peluh keringat dan air mata, dirusak hanya dengan 1, 2, 3 bungkus narkoba. Mau anaknya rusak? Siap jaga anak-anak kita? Takbir. Doakan mereka tiap malam, Bu, ya Allah, tutupkan pintu hati anakku untuk berzina, tutupkan pintu hati anakku pakai narkoba, tutupkan pintu hati anakku LGBT, tutupkan pintu anakku pacaran. Mudah-mudahan semua anak-anak muda yang pacaran segera putus di hari Jumat yang penuh barokah, yang terkabul barokat orang-orang soleh. Putuslah yang pacaran ya Allah. Nah, tamat riwayatnya. Jahat Ustadz Somad ini. Kenapa pula didoakannya putus? Kalian perempuan adalah anakku, kalian adalah adikku, kalian adalah keponakanku, kalian adalah saudariku. Aku tak ingin kalian dirusak oleh playboy cap tupai. Boy cap tupai habis pokok-pokok kelapo tuh, semua kelapo berlubang dibuat. Ya Allah, selamatkan anak-anak gadis panipahan ini ya Allah. Amin. Angkatan Ustadz Yahya udah selesai, dikirim oma almarhumah, dikirim ayah ke Gontor, sakit-sakit,
berapa mengirim uang sekolah, tamat gontor dikirim ke Mesir, sekarang sukses, punya istri, punya anak, punya rumah, punya mobil, punya usaha. Contoh model anak dari Panipahan yang bisa dijadikan teladan untuk anak-anak muda. Allahu Akbar. Tidak ada alasan saya nggak bisa kuliah karena kami di Panipahan. Zaman dulu, zaman susah, belum ada internet, belum ada video call. Zaman sekarang rindu sikit telepon. Kenapa hitam muka kau nak? Iya mak, handphone ini minta ganti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah anak ini kena narkoba, emaknya memasak nasi goreng, tak masak-masak, apalah sebab. Tengok rupanya tabung gas sudah dijual anak, beli sabu-sabu. Bini baru melahirkan, datang tetangga membawa pampers, datang tetangga membawa kue, datang tetangga membawa selimut. Habis pampers selimut dijual laki untuk beli narkoba. Ini yang kukatakan, ini fakta atau fiktif? Fakta, data nyata. Karena orang kalau sudah kena narkoba, urat kepalanya putus, setengah mereng ampernya itu dah. Mabuk sakau, ditangkap sama Pak Kapolsek, ditempeleng sama Pak Kapolsek. Pak, Allah Pak, saya tidak takut Pak Kapolsek, saya hanya takut pada Allah. Mabuk dia sambil mabuk. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang bisa menyelamatkan ini bukan Pak Polisi, karena jumlah polisi dengan jumlah kejahatan tidak seimbang. Mau ditambah penerimaan, negara tak sanggup memberikan gaji. Maka kembali kepada pendidikan keluarga. Bapaknya mesti tegas, ibunya mesti tegas, selamat anak kita insya Allah. Bapaknya hamba Allah Abdullah, ibunya perempuan yang amanah, namanya Aminah, maka generasinya terpuji Muhammad sallallahu alaihi. Jangan gara-gara ini pula balik ke rumah berkelahi. Patutlah anak kita pakai narkoba gara-gara kau bukan Abdullah. Iyalah anak kita tuh pakai narkoba gara-gara kau bukan Aminah. Bukan itu maksud saya. Kita jaga anak-anak kita ini Pak. Jangan sampai nanti kita dituntut di padang mahsyar berkhianat karena menyia-nyiakan amanah. Masukkan anak ke sekolah agama, disambut Ustadz Somad, dicegat tadi, tidak boleh lewat, berhenti. Kenapa kita berhenti Pak? Ada anak-anak di depan menyambut dengan kertas, Ustadz Somad ahlan wa sahlan, pesantren tahfiz Quran Al-Fayyad. Tahfiz Quran, anak-anak yang sudah masuk Al-Fayyad alhamdulillah, yang belum masuk insya Allah, yang udah aku kasih tak juga dimasukkannya anaknya, siap-siap inna. Saya bangga menengok anak-anak kita pakai jilbab panjang. Pas lagi lewat tadi ada pula anak gadis pakai jilbab, Ustadz I love you kan. Hampir aku terlangkup lagi ke dalam. Habaib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, masih mau pakai jilbab panjang. Mudah-mudahan anak-anak kami di Panipahan istiqomah ya Allah. Jaga Panipahan ini tetap menjadi negeri yang aman dan damai ya Allah. Ini rawan konflik, multi suku, multi etnis, multi agama, macam-macam ada. Mudah-mudahan Allah menjaga sampai hari kiamat insya Allah. Khutbah Jumat lah Ustadz Somad di Masjid An-Nur tadi. Begitu khutbah di Masjid An-Nur, hampir menetes air mata saya waktu khutbah tadi menengok. Apa yang buat Ustadz sedih? Dindingnya belum disemen. Siapa yang bertanggung jawab? Kita semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hasil dari tablik akbar ini
semakin semangat jamaah berinfak, berwakaf, bersedekah selesai Masjid An-Nur insyaallah. Amin. Kenapa tak ada penggalangan dana kotak disebarkan? Biasa kalau ada kotak mainkan, turunkan kotak, bawa ke ibu-ibu. Masa kotak cuma satu jamaahnya ramai, kasihkan ibu-ibu, masukkan. Tak ada duit, cincin, gelang, rantai, dompet, kartu ATM, kartu kredit, masukkan semua. Ada gigi ome, masukkan ke dalam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Adik anak pramuka maju ke depan 4 orang sini, maju 4 orang, kalian pegang 4 sudut sorban ustadz ini, bawa ke tempatnya. Laki-laki jangan ikut, nanti kau jadi perempuan. Nah, yang perempuan aja. Bawa ke tengah sana. Ibu, masukkan bu, masukkan semuanya. Ada tusuk rambut dari emas, masukkan semua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Masya Allah, tabarakallah. Sampai ke ujung, itu makin ke ujung makin besar duitnya itu, tengok. Nah, yang di ujung-ujung tanah itu nampaknya ada 100.000. Mudah-mudahan yang bersedekah rezekinya berlimpah. Mudah-mudahan yang sedekah umurnya panjang. Yang tak bersedekah cepat mati. Bukan aku yang mendoakan, itu doa malaikat. Mau dengar bunyi doa malaikat? Allahumma ati mumsikan, Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah, berilah dia ganti ya Allah. Itu doa malaikat. Yang pura-pura tak nampak ustaz, yang pura-pura tak nampak kotak, yang pura-pura khusyuk mendengar pengajian supaya kotak itu cepat lewat. Apa doa malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang tak mau bersedekah, binasakanlah dia ya Allah. Na'udzu. Tolong satu kotak di atas, ini banyak ikan-ikan hiu. Udah, mantap, mainkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu punya cincin, betul. Ibu punya rantai, betul. Ibu punya gelang, betul. Ibu punya anting, betul. Ibu punya gigi emas, betul. Kalau mati ada yang bisa dibawa? Semuanya tinggal diambil bapak untuk modal usaha. Tak boleh kita suuzon bu, iya kan pak? Pernah ibu menengok ada orang mati bawa gelang emas? Tak ada. Dulu saudara-saudara kita Tionghoa
kalau meninggal bawa emas. Zaman saya kecil, sekarang sudah tidak lagi. Kenapa? Karena dibongkar maling. Kubur pun dibongkar maling sekarang untuk membongkar mengambil emas. Dulu maling takut sama hantu, sekarang hantu tuh takut sama maling. Terakhir dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang Panipahan yang kaya-kaya dulu, sekarang mana? Mati. Orang kaya mati, orang miskin setengah mati. Tapi yang bersedekah 2-3 sak semen, Masjid An-Nur masih perlu lantai, masih perlu atap. Waktu saya khutbah tadi saya tengok atapnya, Masya Allah. Begitu naik ke atas, mati pula mikrofonnya, menggelegar suara tapi tak didengar jamaah. Tengok dindingnya, masih lagi wallpaper asli batu bata. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang akan diminta tanggung jawab. Sorban Ustadz Somad sudah mulai penuh. Sekali layar terkembang surut untuk berpantang. Teruskan sampai ke ujung. Itu nampak ibu-ibu sudah tak sabar memegang duitnya, udah diremuk-remuknya duit. Nampaknya warna merah itu duitnya. Masya Allah, tabarakallah. Ini duitnya nanti dibawa Ustadz Somad ke Pekanbaru untuk masjid dia. Tidak, duit orang Panipahan akan dibangunkan ke Masjid An-Nur Panipahan. Betul? Ya Allah, lapangkanlah, mudahkanlah, limpahkanlah rezeki orang Panipahan supaya mereka bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah. Orang-orang yang sudah mati itu Bapak Ibu, ditanya Allah Ta'ala, hai jenazah-jenazah, hai mayat-mayat, hai orang yang ada di kubur, mau kalian ku kasih hidup lagi? Kata mereka, mau ya Allah. Kalau ku kasih hidup berapa lama? Laula akhartani ila ajalin qarib, kalau kau kasih aku hidup sekejap saja ya Allah, fa as-saddaqah, aku akan bersedekah. Ternyata orang mati itu inginnya cuma satu, ingin apa pula bersolawat. Mereka ingin bersedekah, mereka ingin bersedekah. Maka mumpung kita masih hidup, masih bernyawa, masih ada di Panipahan, pakaikanlah untuk bersedekah, membangun Masjid An-Nur. Tegak Masjid An-Nur, mengalir pahalanya. Idza matal insan, kalau manusia mati, makan dengan tangan kanan. Habis ceramah ketembilahan. Sudah lama Ustadz ke Panipahan, hari ini datang Spiderman. Nah itu dia, ada Spiderman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang hidup ini ketika dia mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat tidak banyak, cuman 3 saja. Yang pertama, maluhu, hartanya. Itu ada mobil, itu mobil akan mengiringi mayat, tapi sampai ke pelataran parkir. Pernah ibu menengok Honda masuk liang lahat? Tak ada. Yang kedua, ahluhu, keluarganya. Keluarga akan mengiring, tapi tak satu pun masuk ke dalam liang lahat. Sekarang kita tanya ibu-ibu di Panipahan, ibu, oh ibu-ibu Panipahan, kalau bapak nanti mati, ibu mau ikut ke dalam? Jelas Pak? Ulang sekali lagi, mau ibu ikut ke dalam? Yasma'ul mayyita salasun. Yang pertama, harta cuman sampai ke tempat parkir. Yang kedua, keluarga, istri yang paling disayang cuman sampai ke pintu liang lahat. Tinggallah di dalam sendirian. Wa yabqa wahidun, yang kekal cuma satu, yang kekal cuma amal soleh, bukan soman.
Amal soleh itulah yang kekal. Amal soleh inilah yang sekarang ini kita ajak semua orang Panipahan supaya beramal soleh. Yang mau alhamdulillah, yang tak mau tengok aja lah. Semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya dibawa ziarah ke Syekh Mursyid Tarekat Naqsabandiyah, Syekh Said Semaun. Kenangan luar biasa diceritakan karamah-karamah beliau. Ternyata kalau kita mati hanya meninggalkan cerita. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Manusia mati meninggalkan cerita. Mursyid Tarekat Naqsabandiyah meninggalkan cerita yang indah. Apakah kita akan meninggalkan cerita yang indah? Tergantung amal kita hari ini. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad meninggalkan cerita yang baik-baik. Kenal kau dengan Ustaz Somad? Kenal. Pernah nengok dia di YouTube? Sekalipun tak pernah nampak? Pernah. Dia datang, Masya Allah, Tabarakallah. Dia pernah datang ke kampung kami di Panipahan. Siapa membawa dia? Yang membawa dia Ustadz Yahya. Apa yang kau dengar waktu dia ceramah? Tak ada ku dengar, panas sekali berkunang-kunang mataku. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan silaturahim. Silaturahim memanjangkan umur, memurahkan rezeki, insyaallah. Amin. Ini ada beberapa pertanyaan jamaah, boleh dijawab? Bagaimana soal hutang adik beradik kandung? Apakah wajib dibayar? Wajib dibayar, Bo? Oh, udah selesai. Dalilnya surat Al-Baqarah. Surat apa? Ayatnya 282. Berapa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza tadayantum, kalau kau menjalin hutang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulislah. Walaupun saudara kandung tetap ditulis. Minjam aku duit kau berapa? 1 juta. Tulislah. Tak percaya sama aku? Bukan masalah tak percaya, bang. Ini Allah yang menyuruh. Surat Al-Baqarah 282. Allah suruh sholat, sholat. Allah suruh puasa, puasa. Allah suruh nikah, nikah. Allah suruh menulis hutang piutang. Tulis apa tidak? Tulis. Walaupun saudara kandung. Sampai waktunya. Kapan kau bayar? Bulan Mei. Tahunnya maybe yes, maybe no. 1 Mei 2023 sampai 1 Mei tagih. Nih surat yang kau tanda tangani dulu. Kapan kau bayar? Aku belum bisa membayar. Kasih tambahan 2 bulan. Karena kau belum bisa Mei, maka nanti 17 Agustus sebelum tiang pinang berdiri panjat pinang, tolong kau bayar. Tanggal 17 Agustus tagih lagi. Nih perpanjangan. Kapan kau bayar? Aku tak bisa bayar. Masuk level yang ketiga. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kau sedekahkan lebih baik daripada naik darah tinggi. Ambil, ambil. Lebih banyak pula ongkosku minyakku datang menagih ini daripada putus silaturahim kita. Ambil, ambil, ambil. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kau sedekahkan lebih baik. Ayat ini dihafal oleh yang memberi pinjaman. Yang menghafal ayat ini yang mengasih pinjaman, bukan yang meminjam. Sekarang banyak salah hafal, yang menghafal yang meminjam.
Waktu kita minta, kapan kau bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum. Kau sedekahkan lebih baik. Itu ayat aku. Ayat kau adalah orang yang tak membayar utang, maka rohnya tak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun matinya mati syahid. Mudah-mudahan sebelum mati kita bayar utang. Abdul Somad tidak punya hutang dari dulu. Lebih baik saya hidup susah, lebih baik saya hidup melarat daripada mengutang. Dulu di Mesir kuliah di Kairo, datang kawan-kawan, Mat, kau mau pergi haji ke Makkah? Ya, nih ku kasih kau pinjaman $400. Enggak, aku takut daripada nanti dituntut di hadapan Allah, kalau mati roh tu tak diterima. Yang sudah sempat berutang, mudah-mudahan dilapangkan Allah rezekinya bisa bayar utang. Jangan hanya ingin hidup mewah, disangka kaya lalu utang. Ada orang sekarang biar utang asal gaya. Na'udzubillah. Kalau pergi kita ke rumahnya, yang lunas cuma satu, bini. Karena Pak Kua mengatakan tak boleh utang. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat, kitab suci Al-Quran, tunai. Yang lain utang. Ya Allah, kalau ada jamaah yang berutang, lapangkan rezekinya. Kalau ada yang belum berutang, tutup hatinya, jangan sampai berutang. Karena kalau dia mati dililit utang, maka ruhnya tak diterima Allah. Mudah-mudahan ditolong Allah kita semua, insya Allah. Amin. Banyak juga yang berutang. Kita sudah taubat, apakah dosa kita masih ada lalu kita nanti disiksa di akhirat, Pak Ustadz? Dosa kepada Allah selesai. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa diampunkan Allah. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat macam tak ada dosa. Dosa kepada Allah, tapi dosa kepada tetangga tak bisa. Menangis air mata darah, ya Allah ampunkan dosaku pada tetanggaku, tak bisa. Maka dosa kepada jiran, dosa kepada abang, dosa kepada tetangga, mesti minta maaf. Kau udah minta maaf, aku nanti minta maaf Pak Ustadz, nunggu Idul Fitri. Yakin betul kau Idul Fitri datang malaikat maut belum datang? Jangan malu minta maaf. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah Abdul Somad? Tadi Bapak Ibu menunggu kepanasan sampai di sini Abdul Somad lama. Ada yang mengangkat tangan, Abdul Somad tak menengok. Mau memaafkan silap salah Abdul Somad? Dah selesai. Daripada mencari di padang mahsyar, padang panjang aja payah jumpa, di padang bola aja belum tentu, apalagi di padang mahsyar. Masya Allah, penuh sorban. Tinggal sorban aku tadi pula hilang. Oh, masih ada anak pramuka. Masya Allah, Masya Allah. Ustaz Somad nih suuzon, berdosa. Maukah adik-adik pramuka memaafkan suuzon Abdul Somad? Udah selesai. Jangan malu minta maaf. Saya lebih tua, saya lebih senior, saya lebih tinggi. Tidak ada lebih tinggi, lebih senior, lebih hebat. Nanti di akhirat kau akan dituntut di hadapan Allah. Ini tentang dosa. Cara minta ampunnya mandi taubat. Macam mana mandi taubat? Mandi bersih. Boleh mandi di kamar mandi? Boleh. Boleh mandi di sungai, apalagi di laut, masuk sekalian. Bukan cuma dosa hilang, kau hilang sekalian. Sesudah mandi berwudu, sesudah itu sholat sunat taubat 2 rakaat. Usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Sesudah itu banyak beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah
minal khataya. Jangan tengok Ustaz kotak nih. Ustaz pejam mata ya, tak nengok ya. Lomau. Lomau. Pejam mata ya. Tingkatan 10.000. Sekali lagi ya. Wah, ini agak besar nih. Allahu Akbar. Pelipur lara. Semua ini nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Ini akan menjadi amal jariah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya Allah, saksikanlah amal orang panipahan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Somad mati menghadap Allah. Masjid An-Nur siap. Apa kata orang? Ustadz Somad pernah khutbah di sini. Ustadz Somad penggalangan dana untuk masjid ini. Mungkin amal Abdul Somad sudah habis karena ria, tapi karena doa orang-orang soleh yang baik ini, Abdul Somad mendapat amal jariah yang mengalir ke kuburnya sampai hari kiamat. Bapak Ibu setuju? Macam bunyi tak setuju. Mengapa Ustadz saat tahayat dalam sholat hanya disebut Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim saja? Kenapa waktu tahiyat itu cuma Nabi Muhammad? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Kenapa tak Nabi yang lain? Kalau sebutkan Nabi lain kepanjangan. Kama sallaita ala Adam, ala Idris, ala Nuh, ala Yusuf, ala Sulaiman, ala Daud, ala Ilyas, ala Ilyasa, ala Zulkifli, ala Ayyub. Ustadz jawabannya yang serius lah Pak Ustadz. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Imran. Imran punya anak namanya Musa. Musa punya saudara namanya Harun. Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara Bunyamin, 11 saudara. Salah satu saudara ini punya keturunan, itulah sampai ke bawah namanya Imran. Imran punya istri namanya Hannah, lahir perempuan namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Ibrahim punya anak dari istrinya Hajar namanya Ismail. Ismail turun ke bawah, nama cucu cicitnya Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Maka 3 nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad bertemu pada titik terdekat, nama titiknya Ibrahim. Jelas? Adam kan ketemu jauh di atas, dia bertemu cari titik yang terdekat antara Musa dengan Isa dengan Muhammad SAW. Titik yang terdekat ke atas ada pada Ibrahim. Maka Ibrahim disebut dengan Abu Syariah, bapaknya syariat. Syariat Yahudi sebelum diselewengkan, syariat Nasrani sebelum dibengkokkan, diluruskan dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah maka yang disebut adalah datuk yang pertama ketemu di atas. Kama sallaita ala Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim. Jelas? Saya hamba Allah. Alhamdulillah. Banyak sekarang hamba jabatan, banyak sekarang hamba seragam, banyak sekarang hamba atasan, banyak sekarang hamba dunia.
untung tak datang surat, mohon maaf Ustadz, saya hamba setan, menyembah jin, menyembah setan. Kita sedang sholat berjamaah di masjid, waktu bersamaan di musola sebelah juga sholat berjamaah, tapi suara mikrofon toanya besar sekali hingga bacaan kita jadi terganggu. Bukankah makai toa tersebut untuk azan iqamat terakhir saja? Bagaimana sebaiknya Pak Ustadz? Sedangkan dibuat kuat pun masih belum datang juga jamaah, apalagi lah tak dibuat sama sekali. Jadi tentang masalah suara itu zaman sekarang gunanya untuk syiar bahwa masih ada orang Islam, bahwa masih ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Assalatu wassalamu alaik. Saya tengok tadi jam setengah 12, zuhur jam 12.30, sejam sebelum azan Jumat di Panipahan sudah terdengar suara tarhib, suara azan, suara khutbah, suara imam. Ini gunanya untuk syiar. Adapun orang yang terganggu, tidak ada yang terganggu dengan bacaan Quran, tak ada orang terganggu dengan bacaan zikir. Yang terganggu dengan bacaan Quran itu berarti aku tak ada nyebut. Yang terganggu dengan bacaan zikir berarti aku tak ada nyebut. Saya sampai sekarang, sampai malam tadi, tidak boleh berhenti suara mengaji di kamar. Beli speaker, masukkan flash disk, ngaji tiap hari, tak boleh berhenti, tak boleh stop, untuk menjaga anak kecil di rumah. Ngaji terus, jangan sampai siap bapak ibu di rumahnya suara ngaji terus. Oh, tak siap nih, siap di rumahnya suara ngaji terus. Jangan lagi nanti saya pulang, saya lewat jangan, CD lagu campakkan ke laut biar dimakan ikan paus. Jangan dicampakkan jadi sampah, dibakar. Islam ini agama yang bersih. Plastik itu kalau kita campakkan ke laut itu 100 tahun tak akan hancur. Ambil plastik itu semua, kumpulkan, bawa ke darat, bakar. Itu kura-kura yang ada di laut, penyu, dia kalau menengok plastik menetes air liur, dia disangkanya itu ubur-ubur. Yummy. Begitu ditelannya rupanya plastik. Itu juga makhluk Allah. Jangan buang plastik ke laut. Plastik mesti kita bakar di darat. Ada sekarang yang bisa merubah plastik jadi batu bata, bagus. Tapi kalau belum bisa, jangan buang sampah ke laut. Walaupun laut luas, tapi ada makhluk Allah yang teraniaya, terzolimi. Ajaran agama Islam, at-tahuru satrul iman, suci, kebersihan itu sebagian dari iman. Apa hukum pemimpin yang apa hukum pemimpin berjanji sebelum menjabat, setelah menjabat janjinya tak ditepati? Itu biasa. Itu biasa. Yang luar biasa tuh kalau tepat janji. Dia naik karena bapak ibu kan, karena bapak ibu yang milih kan. Nanti kan ada pemilihan lagi, mau milih lagi, mau milih lagi, udah selesai, clear nasibmu. DPRD kota, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD yang diangkat melalui pemilihan bupati, gubernur, wali kota, presiden, kepala desa,
Bapak Ibu mau memilih orang pembohong? Udah selesai, tak perlu saya larang ceramah. Cuman yang jadi masalah masyarakat ini tidak begitu datang serangan fajar amplop 200.000 pagi, ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Nah, jangan takut. Nanti kalau disuruhnya bersumpah, ini kau mesti milih, sumpah aja, demi Allah saya akan milih kamu, tak usah pilih dia. Terus sumpahnya puasa 3 hari, selesai. Udah jelas? Udah ku ajarkan Ben. Kalau ada orang penipahan disuruh memilih pembohong, pengkhianat, dikasih 100.000, mau? Nih bukti masyarakat pelupa, masyarakat pikun. Nauzubillah. Kalau takut memakan duit subuhat, duit sogok, duit haram, ambil duitnya, masukkan ke kotak Masjid An-Nur supaya dibelikan ke semen, batu bata dan kerikil, selesai masjid kita insyaallah. Amin. Tapi tak perlu dimasukkan ke amplop ini duit haram, jangan, kasihkan saja. Pengurus masjid tak akan bertanya itu datang dari mana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua yang sudah bertungkus lumus sehingga acara ini terwujud, mudah-mudahan disehatkan Allah, diberikan istiqomah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir melangkahkan kakinya hadir ke tabligh akbar ini, mudah-mudahan diampunkan dosa-dosanya insyaallah. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah tabligh akbar Panipahan ini ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas solihin was solihat. Jadikan anak-anak kami ini semuanya soleh dan solihah ya Allah. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Panipahan dari zina, dari judi, dari narkoba, dari khamar, dari LGBT, dari perselingkuhan, dari semua perbuatan maksiat ya Allah. Allahumma aftah lana abwabar rizqi, bukakan untuk kami pintu-pintu rezeki supaya kami bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah. Allahumma in kana rizquna fis sama fa'anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Panipahan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau masih tertanam dalam tanah, naikkan ke Panipahan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau rezeki kami masih ada di tengah laut, datangkan ke Panipahan ya Allah. Allahumma rzuqnal istiqamata 'ala syari'atil gharra. Berikan kami istiqamah dalam iman dan Islam. Hidupkan kami dalam iman, matikan kami dalam iman, keluarkan kami di dunia membawa iman, masukkan kami ke dalam surga membawa iman bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan, pulang dengan tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan hadirin para undangan tabligh akbar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat,
yang telah berhadir pada siang yang berbahagia ini. Kami mengucapkan ribuan terima kasih, yaitu atas kedatangan bapak-bapak, tuan-tuan semua, yaitu dalam rangka acara Tabligh Akbar, yaitu pada tahun 2023 1440 Hijriah yang alhamdulillah telah kita laksanakan tadinya. Maka dari itu kami dari panitia pelaksana Tabligh Akbar Kecamatan Pasar Limo Kapas mengucapkan ribuan terima kasih yang kepada bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, kaum muslimin dan muslimat, dan juga kepada pemerintah setempat Kecamatan Pasar Limo Kapas, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada tokoh agama, alim ulama, dan juga yaitu kepada para donatur yang telah menyokong acara Tabligh Akbar Kecamatan Pasar Limo Kapas yang alhamdulillah telah mendatangkan, yaitu Al-Ustadz Profesor Ustadz Haji Abdul Somad LCDSA PhD. Maka dari itu kami mohon maaf atas ada kekurangan dalam layanan ataupun dalam penyambutan, yaitu kepada bapak-bapak, tuan-tuan, hadirin wal hadirat yang telah hadir pada siang yang berbahagia ini. Andai kata terdapat silap dan salah, mungkin ada pada penyambutan ataupun dalam layanan yang kami suguhkan ke hadapan tuan-tuan semua, maka kami diberikan kemaafan. Kami sampaikan, ya baik, kami sampaikan kepada